Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Summa alhamdulillah ala kulli halin alaina. Dengan segala macam banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berubudiyah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di kesempatan kali ini pun kami berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas agama yang hak ini, di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang lurus, beragama sebagaimana dulu agama yang dijalankan oleh Rasulnya, beragama sebagaimana agama yang dipraktikkan langsung oleh sahabatnya, melihat langsung bagaimana Nabi SAW beribadah, berubudiyah kepada Allah. Demikian pula kami berdoa kepada Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf. Ya Allah, saksikanlah, bimbinglah kami, tuntunlah diri kami ini, jiwa-jiwa kami ini yang lisannya selalu sesuai dengan lisannya para sahabatnya, tidaklah keluar dari lisannya kecuali kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak sumpah serapah, tidak teriak-teriak, tidak mencaci maki, tidak menghina. Demikian pula tuntunlah kami ya Allah menjadi hamba yang hanif, menjadi hamba yang dermawan, menjadi hamba yang suka menolong. Siapapun yang bisa aku tolong, maka permudahkanlah hamba untuk menolongmu ya Allah, menolong hamba-hambamu ya Allah. Itulah potret kehidupan perjalanan para ulama salaf. Jangan ada di hati kita, terbesit dalam hati kita, kenapa kok orang ini minta tolong terus kepada kami, tiap hari, setiap jam, setiap detik, enggak berhenti-hentinya, kayak tidak ada orang lain dalam diri kami, kenapa kok harus kami? Justru bersyukur, justru amat beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan dirinya sebagai tempat untuk mendapatkan pertolongan. Tidak ada tempat yang lain kecuali pada dirinya. Ikhwan sekalian, banyak jalan-jalan ya, banyak pengalaman-pengalaman yang kita lalui bersama. Contoh diantaranya ketika kita butuh darah misalnya, kita sudah informasikan ke sana dan kemari, tidak ada satupun hati yang terpaut untuk membantu diri kita. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang terpatri dirinya untuk bergerak dirinya untuk menolong hambanya. Merekalah orang-orang yang berada di atas manhaj yang benar. Itu adalah saudara-saudara kita yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf. Demikian pula mungkin di antara kita ada yang pernah melakukan safar dan seterusnya, namun di jalan manakala terjadi musibah, ya, maka orang-orang yang bertegang teguh di atas sunnah, di atas manhaj yang hak, orang-orang yang terpatri untuk dirinya membantunya. Adapun yang lain, alhamdulillah ala kulli hal, dengan taufik Allah, syukur-syukur mereka membantu, tapi wa iyadzubillah, malah mereka dirampas, malah mereka diambil hartanya, diambil sesuatu yang mereka bawa, dan kita semuanya merasakan itu semuanya. Inilah doa-doa kami ya untuk kita semuanya yang menisbatkan dirinya kepada sunni, yang menisbatkan dirinya kepada as-salafi. Ikhwan sekalian, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita bisa memahaminya dengan benar, mengamalkannya dengan benar, dan
kita tidak salah paham atau gagal paham dalam memahami apa yang dituliskan oleh penulis dalam kitab ini. Qala muallif rahimahullahu taala, falaysa minal ibtida'i, kalau di halaman ana itu halaman 16 ya. Ada yang punya kitabnya di halaman 16. Falaysa minal ibtida'i fi syai'in ay yusamma ahlus sunnah wal jama'ati bis salafiyyin. Iz inna mastalah al-salafi yusawi tamaman mastalah al-ahli sunnati wal jama'ah. ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة فهم السلف الصالح وهم أهل السنة فكما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف لا الفرق. إلى هنا. Dari apa yang kita baca barusan, hadirin wal hadirat, para kaum muslimin yang saya banggakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka kita menarik kesimpulan ibarat atau ungkapan yang baru saja kita simak. Penulis sedang menjelaskan kepada kita penisbatan atau nama salafiyah atau nama sunni atau nama ahlus sunnah wal jamaah atau nama-nama lainnya dari as-salaf, itu bukanlah nama atau bukanlah sesuatu yang bid'ah, bukanlah sesuatu yang baru. Iya, penamaan seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah dikenal, sudah paham para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja nama salafiyah atau salafiyin tidak begitu populer, atau bahasa anak mudanya as-salafiyin tidaklah begitu viral. Kapan ini viral? Ketika atau kapan ini muncul nama salafiyin seperti ini? Ketika banyaknya firqah-firqah, banyaknya golongan-golongan yang menisbatkan dirinya kepada ana berpegang teguh kepada Alkitab, ana berpegang teguh kepada as-sunnah, iya. Atau mereka mengatakan ana salafi, tapi ya, penisbatan kepada atau hanya sebatas nama, tapi hakikatnya tidak menunjukkan makna yang benar. Jadi nama salafiyin itu bukanlah bid'ah, sudah ada sejak zaman Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan di zaman sahabat ya, tapi tidak begitu viral, tapi tidak begitu populer. Iya. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya nama sunnah, nama salafiyin itu sudah ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan kisahnya begini. Jadi asal penamaan salafiyin itu sudah ada zaman Nabi. Kisahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit kepayahan, ya, sedang sakit yang sangat payah, atau bisa dikatakan demam tinggi, ya, demam yang tidak pada biasanya. Artinya kadang Nabi SAW bangun pingsan, pingsan. Hadirlah waktu itu para istri-istri beliau ada di samping kiri dan kanan. Sebutkan oleh Mukminin Aisyah, kunna azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam indahu. Seluruh istrinya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu ada di sisi beliau, ada berkumpul bersama beliau alaihi salatu wasallam. Lam yughadir minhunna wahidatan, satupun di antara kami tidak ada yang keluar. Artinya tidak ada meninggalkan Nabi SAW dalam keadaan sakit. Ya. Maka fa aqbalat Fatimah tamshi, datanglah Fatimah
anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berjalan kaki. Kemudian diibaratkan atau dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bagaimana jalannya Sayyidah atau jalannya anaknya Fatimah binti Muhammad alaihi salatu wasalam, ma tuqti'u misyatuha min masyiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Bagaimana jalannya Rasul, bagaimana langkahnya Rasul, bagaimana postur gaya bicaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada pada diri Fatimah. Cara jalannya mirip sekali. Cara jalannya mirip sama bapaknya. Ya, gaya bicaranya mirip sama bapaknya. Ya, mimik wajahnya mirip sama bapaknya. Ya. Kalau di dalam pepatah itu apa ya kan? Buah itu tidak akan jatuh jauh-jauh dari batangnya atau pohonnya. Kita lihat ya anak-anak kita ya, pasti mirip dengan kita wajahnya, ya kan? Ada yang hidungnya mirip sekali, ya. Kita lihat sama-sama, menyaksikan itu. Nah, Fatimah masya Allah ya, mirip sekali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma roha rahaba biha, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Fatimah, itu Nabi SAW dalam keadaan baring, ikhwannya, dalam keadaan baring. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bela-belain berdiri atau bangun menyambut anaknya. Allahu akbar ya, menyambut anaknya. Faqala, mengatakan, marhaban ya ibnati, selamat datang wahai putri yang kusayangi. Iya. Kemudian dituntun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi." Sini sayangku, cantikku, putriku, duduk di samping ayah. Duduk di samping kiri ayah atau di kanan ayah. Di sini Ummul Mukminin ragu. Fatimah didudukkan di samping kanan atau di samping kiri. Iya. Maka summa syarraha fabakat bukaan syadidan. Nabi kembali berbaring. Kemudian bahasa kitanya, Fatimah, sini sayang. Ayah mau bisikan sesuatu. Itu di depan semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibisikanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Ya, dibisikkan. Setelah dibisikkan, maka falamma ra'a, setelah dibisikkan, fabakat bukaan syadidan, menangis menangis yang sangat sedih. Itu gimana itu ya? Bukan menangis histeris, itu bukan, apa namanya? Terseduh-seduh ya, gagap-gagap gitu. Ya begitulah, nangis yang terseduh-seduh. Ya. Kemudian Nabi SAW melihat, istri Nabi SAW melihat bagaimana Fatimah menangis. Falamma ra'aha jaza'aha syarraha as-saniyah fadhahikat. Nah, untuk menghibur, wahai Fatimah, sini lagi, ayah membisikkan lagi. Untuk menghibur, udahlah, berhentilah nangisnya. Dibisikkan lagi yang kedua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Setelah dibisikkan, baru kemudian Fatimah tertawa, ya, tersenyum, sumringah. Terlihatlah gigi Fatimah yang awalnya nangis terseduh-seduh, kemudian dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kejadian waktu itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menimbulkan penasaran, apa sih yang dibisikkan oleh Nabi? Ya, bagi rahasia dong. Ya, saya kan istrinya, saya berhak dong tahu. Ya, tapi tidak di saat Nabi SAW dalam keadaan sakarat, tidak dalam keadaan Nabi SAW sakit, ditunda dulu, nanti ada masanya. Ya, nanti ada masanya. Jadi boleh kon ya. Ya, informasi itu yang hari ini kita dapat enggak langsung kita sebarkan, ada masanya untuk kita ceritakan. Kalau enggak ada orang yang minta, bisa juga diceritakan.
ya lihat ya, maslahat dan kebutuhannya mendesak atau tidak. Ya setelah Nabi SAW itu tidak ada, artinya meninggal menghadap Rabbul Alamin, ya menghadap Rabbul Alamin. Masya Allah ya, anak ingat ya sebuah hadis bagaimana Nabi SAW meninggal, kemudian Fatimah mencurahkan isi hatinya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh ya sambil menangis kemudian mencurahkan isi hatinya. Ya, yang maknanya itu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin babus sabar ya. Babus sabar. Kata Fatimah radhiyallahu anha, alangkah kasihannya ayahandaku. Ya, alangkah menderitanya ayahandaku karena ayahanda beliau sakit, menderita. Ya. Kemudian ditimpali oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, ba'dal hadzal yaum, ya setelah hari ini ayahandamu tidak akan pernah menderita lagi, ayahandamu tidak akan pernah sakit lagi. Dan ungkapan-ungkapan seperti ini ikhwan boleh ya kita, misalnya ibu kita sakit di rumah sakit ya, sakit kepayahan atau sudah ngap-ngapan misalnya, enggak masalah, bukan dikatakan niyaha merata itu tidak, itu ungkapan yang diridhoi oleh Allah. Ya, menderitanya ibuku, menderitanya ayahku, alangkah kasihannya ayahku, kenapa ya dirimu saat ini kemudian ditimpali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah ini engkau tidak akan, setelah ini ayahmu tidak akan pernah merasakan sakit lagi, wong sudah meninggal. Ya, kemudian Fatimah mengungkapkan lagi setelah ayahnya meninggal, ya abati, wahai ayahku yang aku sayangi, engkau akan menghadap Rabbmu, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu, surga Firdaus untukmu. Ya, kemudian untuk orang-orang yang menguburkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ayahandaku, alangkah teganya, alangkah teganya sampai-sampai engkau menumpahkan, sampai-sampai engkau menaburkan tanah di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Fatimah ketika ayah beliau ya meninggal. Lanjut hadis tadi. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini penasaran apa sih bisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Ya, intinya selalu cari tahu, selalu dibujuk Fatimah radhiyallahu anha agar mau menceritakan bisikan Rasulullah SAW kepada beliau. Akhirnya mau nggak mau Fatimah ya radhiyallahu anha menceritakan itu kepada Ummul Mukminin Aisyah. Kata Sayyidah Fatimah, dia mengatakan, fa akhbarani anna Jibril kana yu'arriduhu al-Qur'an fi kulli sanatin marrah aw marratain wa innahu aradahu al-an marratain wa inni la ara al-ajal illa qad iktaraba fattakillah wasbiri. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, istri Rasul sallallahu alaihi, istri ayahku, sesungguhnya yang dibisikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisikan pertama kenapa saya itu menangis, karena waktu itu Nabi mengabarkan kepada saya bahwasanya Jibril ini biasa mengajarkan Al-Quran kepada saya sekali dalam setahun. Kalau tahun ini tidak, Nabi SAW mengajarkan kepada Rasulullah SAW 2 kali. Tahun-tahun berikutnya cuma 1 kali dalam setahun. Kalau tahun ini enggak, 2 kali Nabi SAW diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Dan ini saya melihat ajal saya sudah dekat. Saya akan mati sebentar lagi. Maka saya wasiatkan kepada engkau wahai Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah engkau kepada Allah. Karena ikhwan, kenapa sih wasiat takwa dan wasiat sabar selalu digaungkan kepada wanita?
Ya. Karena wanita itu sifatnya sangat lemah. Gampang menangis. Iya. Meskipun beliau adalah orang yang mulia, tapi tetap diingatkan oleh Nabi SAW, jangan engkau kalau menangis silahkan menangis, tapi jangan sampai menangis histeris. Orang itu tidak akan menangis histeris kalau diawali dengan dia bertakwa. Kuncinya dia bertakwa. Kalau orang sudah bertakwa berarti dia mengimani akan takdir Allah. Saya akan kembali, saya akan semisal, saya akan menghadapi yang semisal dengannya. Itulah penting wasiat takwa. Kemudian yang kedua, sabar. Ya. Pasti kita akan diuji oleh Allah. Wala nabluwakum bisyai'in minal anfusi wasamarat, ya kan? Wa nabluwakum bisyai'in minal anfusi wa nabluwannakum min syai'il min apa ayatnya? Sungguh Allah benar-benar akan menguji kalian dengan minal khauf, dengan rasa sedikit ketakutan. Wal anfusi wasamarat, begitu kan? Wal ju' minal ju' wal anfusi wasamarat. Rasa lapar dan juga jiwa ini maksudnya kematian, dan buah-buahan dan seterusnya. Kita pasti akan diuji. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, ngerti akan hal ini. Setiap kita pasti akan diuji yang seperti ini. Maka Nabi wasiatkan Ummul Mukminin tadi, atau Fatimah tadi, wasiat takwa dan wasiat sabar. Ia menahan dirinya untuk tidak berkeluh kesah, ya, menahan lisannya untuk tidak mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau histeris. Karena wanita itu, ana pernah lihat ikhwan ya. Pernah melihat seorang istri ditinggal oleh suaminya, dia sangat cinta sekali sama suaminya, ya. Ya, seakan-akan dia tidak terima dengan suaminya, kaget, meninggal kaget begitu ya. Ya, sehat-sehat saja, tiba-tiba langsung meninggal. Ya. Akhirnya nangis histeris, nampar-nampar pipi, kemudian merobek-robek pakaiannya sampai auratnya terbuka, hijabnya dibuka, dan guling-guling di atas tanah kuburan. Bahkan untuk ziarah yang kedua, hari yang kedua, ya rela ziarah yang kedua, sengaja bawa cangkul dari rumah untuk gali lagi kuburan suaminya. Allah musta'an. Ya, Allah musta'an. Anda menyaksikan hal seperti ini. Ya, banyak sekali wanita-wanita yang seperti ini. Maka Nabi SAW memang melarang wanita itu untuk menziarahi kubur. Ini hukum asalnya memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang al-an fazuruha, sekarang ziarahilah. Ya, selama mereka para wanita menjaga adab-adab yang benar ketika ziarah kubur. Ya, boleh. Ya, ana lebih cenderung mengikuti pendapat hukumnya menziarahi kubur bagi wanita silahkan, boleh selama dia menjaga ya adab-adab syar'i, ya tidak melanggar praktek syariat. Nah, lanjut dalam hadis tadi, setelah wasiat takwa dikatakan oleh Nabi SAW, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Wahai Fatimah, sebaik-baiknya salaf, ya sesungguhnya saya, kata Nabi SAW, adalah sebaik-baiknya salaf untuk dirimu. Ya, sudah ada kan kalimat salaf, salafiyin. Siapa salaf itu? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya siapa pendiri salafiyah, siapa pendirinya salafiyin? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kan itu yang dituduhkan kan? Iya. Ya, yang dituduhkan Syekh Muhammad salafiyah itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pendirinya bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pendirinya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kata Nabi SAW bisikan kepada Fatimah. Kemudian bisikan yang kedua. Bisikan pertama tadi apa? Nangis. Bisikan kedua apa? Tertawa. Kalau nangis dekatnya ajar Rasul. Kalau yang tertawa apa? Ya Fatimah, sini saya mau bisikan lagi nih. Apa itu? Kata Fatimah kepada Ummul Mukminin Aisyah, ya Ummul Mukminin Aisyah, istri ayahku, faqala ya Fatimah, amma tardina an takuni sayyidatin nisa'il mu'minin atau sayyidatin nisa' hadhil ummah.
Kata Nabi SAW, ya Fatimah, maukah engkau menjadi sayyidah, tuannya wanita orang-orang yang beriman, atau pemimpinnya wanita umat ini? Ya, nanti kita di surga, ikhwan sekalian, istri-istri kita yang ada saat ini itu pemimpinnya siapa? Fatimah. Pemimpinnya Fatimah. Maka Fatimah mengatakan, fadhahiktu dhahikil ladzi ra'aiti, aku tertawa sebagaimana engkau melihat saya tertawa. Nah, demikian ikhwan, asal muasal ya, penamaan salafiyin itu bukanlah apa? Bid'ah. Dia memang sudah ada sejak dari dulu, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja tidak begitu populer, tidak begitu viral. Baik. Kita baca keterangan Syekh. Kata Syekh tadi, ya, bukan dianggap bid'ah atau tidak termasuk bid'ah ya menamakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Salafiyin. Alasannya kenapa? Karena inna mastalah salafi yusawi tamaman maslahah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena istilah salaf ini itu sama persis. Ya, ini bahasa Jawa ini apa? Ya, bahasa Jawa ini sama persis apa, Mas? Podo wae, bukan itu. Ada bahasa anunya. Ya, jadi sama persis. Jadi ya podo banget. Ya, jadi istilah salaf itu sama persis ya dengan istilahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Wa yudrak zalika bi ta'amul ijtima' kulli minal mustalahin fi haqqi sahabah. Kalau kita cermati ikhwan sekalian ya, kita cermati dari dua istilah ini, ya, salafi, satu salafiyin atau Ahlussunnah wal Jamaah, itu fi haqqi sahabah. Ya, itu haknya para sahabat. Ya, nama-nama salaf atau istilah-istilah salafiyin atau as-salaf atau Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau kita cermati atau kita dalami, itu memang haknya para sahabat. Fahum salafus salih. Mereka lah adalah salafusnya saleh umat ini. Wahum ahlussunnah. Mereka lah ahlussunnah. Fakama yasihu lana, dan juga boleh ya, atau sebagaimana sah atau boleh ya kita mengatakan sunni. Saya ini sunni. Saya ini sunni. Nisbatan ila ahli sunnah, itu nisbah, penyandarkan atau menyandarkan diri kepada ahli sunnah. Saya adalah sunni. Dan yasihu lana, dan juga boleh kita mengungkapkan apa? Mengungkapkan atau mengatakan salafiyun. Salafiyun. Yani nisbatan ila salafi la farq. Ya, ini nisbah, sebagai nisbah kepada ulama salaf, tidak ada bedanya. Jadi kalau ditanya apa sih Ahlussunnah wal Jamaah, apa itu salafiyin, apa itu sunni, ya, atau apa itu salafi, intinya sama. Majlub, begitulah. Sama persis. Baik, ini faedah yang ke-10. Faedah yang ke-10 dari muqaddimah Bun Salafin Al-Jaddah ini, bahwasanya penamaan as-salafiyin itu bukanlah nama yang bid'ah. Baik, kemudian yang kedua, atau faedah yang kedua sekarang, atau faedah yang ke-11. Qala muallif rahimahullah, wa innahu ba'da wujudil firaqi wa husulil iftiraqi asbaha madlulun salafi muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidah wal manhaj tibqan atau tabaqan li fahmi sahabati wal qurunil mufaddalah, wa yakunu hadzal mastalahu salaf muradifan atau muradafan
li asma'i syar'iyyal ukhra li ahli sunnah wal jamaah. Dari redaksi yang kita baca barusan ikhwan, maka kita akan memberikan kesimpulan faedah yang bisa kita ambil dari ungkapan beliau bahwasanya istilah salaf itu sangat cocok, atau penamaan salaf itu sangat cocok bagi orang-orang yang menjaga keselamatan akidah dan cara beragama mereka. Saya ulangi lagi faedahnya, ya, penisbatan diri kepada salaf itu atau label salaf itu melekat dalam diri kita, itu sangat cocok, sangat pantas bagi orang-orang yang menjaga penyimpangan-penyimpangan akidah, menyelamatkan agama-agama Allah, ingin menyelamatkan akidah dari kebatilan, ingin menjaga agama ini dari berbagai penyimpangan, maka istilah salaf sangat pantas, sangat baik dinisbatkan untuk dirinya. Ya, sangat pantas, sangat cocok, sangat sesuai menisbatkan dirinya kepada salaf. Ya. Jadi kalau ditanya, kamu ini apa? Orang apa nih? Oh, saya salaf. Bahasa kita, oh saya salafi. Ini orang-orang yang menjaga akidah dari berbagai penyimpangan, dari keyakinan-keyakinan yang batil. Saya adalah salaf, adalah orang-orang yang menjaga agama Allah dari berbagai kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Nah, begitu, ya. Kita baca kata Syekh, wa innahu ba'da wujudil firaq. Ya. Dan sesungguhnya setelah adanya al-firaq, kelompok-kelompok, wa husulil iftiraq, terjadilah perpecahan, maka istilah salaf itu sangat pas sekali disematkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj yang sesuai dengan pemahaman salaf, sahabat dan kurun yang diutamakan. Generasi yang utama itu disebutkan oleh Nabi SAW ada tiga. Khairun nasi qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik kurun itu adalah pada zaman saya, kata Nabi SAW. Ini para sahabatnya. Kemudian generasi berikutnya, ini para tabi'in. Kemudian generasi berikutnya para atba'ut tabi'in. Nah, wa yakunu hadzal masalah, maka jadilah istilah salaf ini muradifan, ya, sinonim, ya, dengan nama-nama syar'iyah yang lainnya terhadap ahlussunnah wal jamaah. Ya, jadi ahlussunnah wal jamaah dengan salaf itu adalah sinonim. Juga apa namanya, salafi, al-firqatun najiyah atau at-taifatul mansurah itu sinonim, ya, intinya sama. Baik. Kemudian faidah yang ke-12 dari muqaddimah ini atau malam ini, faidah yang ketiga. Qala mu'allif rahimahullah, wa anna da'wata ila ittiba'is salaf au da'watis salafiyyah innama hiya da'watu ila al-islami haqqin wa ila sunnatil mahdah wa da'watul ila audati, ya, wa da'watu ila audati ila al-islami kama unzila 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqahu an ashabuhul kiram. Wala syakka anna hadhihi ad-da'wah haqqun wantasiba ilaiha haqqun. Dari kalimat yang kita baca tadi ikhwan, faedah yang kita bisa ambil, ini dakwah salaf itu adalah dakwah yang mengajak untuk kembali kepada Islam yang dibawa oleh Nabi. Ini dakwah salaf
adalah dakwah yang mengajak orang untuk kembali kepada Islam yang murni, Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan oleh beliau di sini bahwasanya dakwah kepada wa anna da'wata ila tibai salaf, bahwasanya seruan untuk mengikuti salaf atau dakwah salafiyah itu adalah dakwahnya Islam yang benar menuju sunnah, itu dakwah sunnah yang murni. Wa dakwah salaf itu adalah dakwah yang mengembalikan kepada Islam yang murni, Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, Islam yang watalaqahu anhu ashabuhul kiram, Islam yang dulu denang talakkinya para sahabat Nabi SAW. Talakki, apa talakki? Belajar langsung, ya, belajar langsung dari sumber aslinya, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wala syakka anna hazihi da'wah haqqun, maka tidak diragukan lagi dakwah salafiyah atau dakwah salafiyin itu adalah dakwah yang paling hak. Karena dakwah menyerukan Islam, menyerukan orang-orang kepada Islam yang murni, sebagaimana Islam diturunkan kepada Nabi kita dan para sahabat yang belajar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang menisbatkan diri kepada dakwah yang hak ini adalah sebuah kebenaran, hakun. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, la aiba ala man azhara mazhabus salafi. Tidak ada cacat, tidak ada aib bagi orang-orang yang menampakkan atau terang-terangan mengatakan saya mazhabnya salaf. Jadi kalau ditanya, kamu ni apa nih agamanya nih? Ya, agama apa ditanya? Kamu ni agamanya apa? Ya kan? Ya, kamu ini mazhabnya apa? Ya, saya mazhabnya salafi. Saya mazhabnya salafi. Jadi jangan malu ikhwan ya. Jangan malu yang mengatakan diri saya adalah pengikut salaf. Saya adalah salafi. Wa intisabu ilaih, dan menyandarkan diri kita kepada salafi atau bernasabkan salafi. Au awitaza ilaih, demikian pula menyandarkan kepada salaf. Bukan hanya sekedar aib ikhwan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bal yajibu qabul zalika min, bahkan wajib menerima manhaj salaf secara totalitas, tidak ada tawar-tawar, tidak ada pilihan. Ya, wajib untuk menerimanya. Fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Ketahuilah oleh kalian semuanya, kata Syekh, bahwasanya manhaj salaf tidaklah ada dalam dirinya kecuali kebenaran. Nah, ya, itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa kita tidak cukup hanya mengatakan Islam, ya kawan? Ya, kenapa kita tidak cukup mengatakan Islam? Kenapa harus mengatakan saya salafi, saya Islam? Kenapa enggak kita sebutkan Islam saja? Ya, apa alasannya? Ada yang bisa menjawab? Anak kasih hadiah. Itu. Boleh Pak, silakan Pak. Barakallahu fikum. Masya Allah. Karena Islam ya sudah pecah-pecah. Di awal sudah kita sebutkan, banyaknya orang ngaku Muslim. Saya mengikuti Al-Quran, saya mengikuti sunnah. Syiah juga mengatakan demikian, Khawarij juga mengatakan demikian, Mu'tazilah juga mengatakan demikian, Murji'ah juga mengatakan demikian. Apa lagi? Ikhwanul Muslimin juga mengatakan demikian, Jemaah Tabligh juga mengatakan demikian. Semua kelompok, semua firqah mengaku saya berada di atas Al-Quran dan sunnah.
Maka butuh kita mengatakan salafiyin, salaf, untuk membedakan antumayyizu bainahu wa bainakum. Ya, untuk membedakan diri kita dengan dirinya. Saya salafi, maksudnya adalah saya mengikuti sebagaimana ajaran yang dulu dibawa oleh Rasul, yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dulu bukan agama, sekarang pun juga bukan agama. Di zaman sahabat dianggap agama, dan zaman sekarang pun juga dianggap agama. Di zaman sahabat tidak dianggap agama, di zaman sekarang pun juga tidak dianggap sebagai agama. Nah, barakallahu fikum. Kita tolong, Mas. Jadi salafi, jadi muslim yang mana? Jadi semua orang sudah mengaku ya di atas Al-Qur'an dan sunnah semuanya. Baik. Kita lanjutkan faedah yang berikutnya. Faedah yang keberapa lagi? Yang keempat atau yang nomor 13. Ya, nomor 13. Qala muallif rahimahullah, wa qad kana li ummatil islami min ahli sunnah wal asrul kabir fi da'watil islam fi da'wati ila sunnah wal 'audati ila tariqati salafi wa manhajihim wa iqtida'i bihim, wa min haula'i a'immah Malikun wa Syafi'iyun wa Ahmadun wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Abi Asim wa Asbahani wa Al-Ajuri wa ghairuhum. Summa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamidhuhu ka Ibnu Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi wa Ibnu Katsir wa Zahabi. Summa Syekhul Islam Muhammad bin Wahhab wa immatud da'wah min ba'dihi mimma ada ila zuhuri attijahin salafiyyin ala marri atau ala murri tarikh yastaqi usus dinihi akidati wa akidati min kitabillahi wa sunnati rasulih wa siratus salaf as-salih wa yuqawwimu kulla tayyarin bid'iyyin yakhruju 'an hadhihi al-usus. Dari ibarat atau ungkapan yang kita baca barusan, maka faedah yang kita ambil adalah semua yang ada di dalam manhaj salaf itu adalah kebenaran. Semua yang ada dalam manhaj salaf atau mazhabnya salaf adalah kebenaran. Itu poinnya. Dikatakan oleh beliau, waqad kana li ummatil Islam, dan sungguh para imamnya Islam dari Ahlussunnah wal Jamaah memiliki pengaruh yang besar terhadap dakwah sunnah ini. Imam-imam yang besar atau imam-imam Ahlussunnah terhadap dakwah salafiyah ini, terhadap dakwah sunnah ini, mereka sangat memiliki pengaruh yang sangat besar. Mengembalikan ila tariqatis salaf wa manhajihim wa iqtida'i bihim, mengembalikan kepada jalannya salaf dan manhajnya, mencontohnya para salaf. Wa min haula'i, di antara mereka yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, wa Ahmad, Ibnu Huzaimah, Ibnu Asim, wa Asbahani, wa Al-Ajurri wa ghairihim, dari ulama-ulama yang kita sebutkan tadi. Dan selain dari mereka, mereka ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap dakwah sunnah, yang menjelaskan kepada umat-umat akan dakwah salaf ini, agar umat-umat mengikuti dakwah salaf, menjalankan dakwanya salaf, mencontoh mereka setotal-totalitasnya. Ini kata Syekh di sini. Oleh karena itu, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula murid-murid beliau seperti Imam Ibnu Qayyim, seperti Imam Abdul Hadi, dan Imam Ibnu Katsir, dan Imam Az-Zahabi. Ini semuanya murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sejatinya mereka ini, ulama-ulama yang kita sebutkan banyak dari sekian ulama yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang memiliki peran besar terhadap dakwah sunnah. Iya. Memang dalam masalah fiqih, masalah furu'iyah, cabang-cabang fiqih, yakhtalifun, mereka berselisih pendapat, bersilang pendapat antara guru dan murid. Iya. Contoh saja masalah sedekap, di mana di dada, yang pusar dan di bawahnya. Ada yang tidak sama sekali.
Imam Malik, Imam Ahmad dan seterusnya. Ini adalah bukan masalah aqidah, bukan masalah akidah, keyakinan, masalah furu'iyah. Meskipun mereka silang pendapat dalam masalah itu, tapi akidah mereka satu. Keyakinan mereka di mana Allah itu satu. Iya. Kemudian lebih lanjut kata beliau, summa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa a'immatu dakwah min ba'dihi, dan para imam-imam dakwah setelah beliau. Ya, seperti Syekh Utsaimin, Ibnu Baz, Syekh Fauzan, Syekh Abdul Nasir Sa'di dan para ulama a'immah yang lainnya. Mimma ada ila zuhiri tijas salafi ala murrin tarikh. Mereka berjalan mengambil faedah, ya, sehingga mereka mengokohkan pondasi-pondasi agama, mengokohkan akidah-akidah umat yang diambilkan dari sumber-sumber yang murni dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta mereka mengajak umat-umat agar mereka mengetahui sirah-sirahnya para salafus saleh. Mereka ini yuqawwimu kulla tayyar bid'iyah, menghadapi gerakan-gerakan bid'ah yang mengeluarkan mereka dari pondasi asalnya. Inilah misi dakwahnya para a'immah salafi, mengajak mereka kepada ajaran yang murni dan mengeluarkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan syariat. Nah, kemudian yang ke-14, qala muallif rahimahullah, wa qad ataltu fi bayani hadzal amru wa tawdihi li'annana nasma'u wa naqra'u man yata'anu fi salafiyyah wa tusammi biha aw yudda'i annahu hisbiyyah wa annahu la farqa bainaha wa baina jama'atin hisbiyyah al-mu'assirah wa qad yaqulu ba'du atau ba'di bi anna mu'assisus salafi huwa al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Poin yang ke-14 ini adalah menjawab tuduhan yang tidak berdasar terhadap dakwah salafiyan, terhadap dakwah salafi. Mereka menuduh kita dengan dakwah hizbiyah. Teman kita sebelah saja ya kawan, nuduh kita ini hizbiyah. Kenapa hizbiyah? Itu ada direkam katanya. Itu ciri dakwanya hizbiyah. Disiarkan di Facebook, hizbiyah. Disiarkan di TV-TV, itu hizbiyah. Ya. Dari dalam diri mereka mencakar-cakar. Ya udah banyak tuh mereka terpecah belah. Ya, udah banyak mereka berkelompok-kelompok. Nah, itu tuduhan-tuduhan yang tidak berlandaskan, tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan. Maka dalam bait atau ungkapan Syekh ini, Syekh sedang menjawab tuduhan terhadap orang-orang yang menuduh kita dengan dakwah hizbiyah atau menuduh kita dengan wahabi, ya, atau menuduh kita haus darah. Dakwah salafiyah adalah haus darah. Tapi ikhwan, kita di Pagarahan Alam ini ngaji udah berapa tahun? Udah lama ya. Ada tidak di antara ustadz kita bunuh fulan karena dia tidak semanhaj dengan kita, karena dia tidak menisbatkan dirinya kepada salaf? Ada? Ada. Atau jangankan begitu bunuh, ada nggak di antara ustadz-ustadz kita yang mengajak jamaahnya untuk mencaci maki orang lain, untuk menghina orang lain, untuk mengolok-olok orang lain, untuk menipu orang lain, untuk melakukan curang dalam perdagangan? Ada? Nah, ada, ikhwan. Iya. Maka kata Syekh di sini, waqad ataltu fi bayani hadzal amru wa tawdih. Sudah panjang lebar kata beliau, saya menjelaskan perkara ini. Ya.
Sudah terlalu sibuk saya mengurus yang seperti ini. Kenapa? Li'annana nasma'u wa naqra. Panas kuping saya. Karena saya mendengar, kemudian membaca surat kabar di berita-berita, ya, itu salafi itu begini dan begitu, dakwah Wahabi ini begini begitu. Ini intinya ya ta'an, celaan terhadap dakwah salafiyah, menamakan atau melabelkan nama-nama yang jelek, atau menuduh kita dengan dakwah hizbiyah. Sampai-sampai mereka mengatakan la farqa bainaha wa baina jamaah hizbiyah. Ya, jamaah hizbiyah yang sebenarnya itu dengan kita sebenarnya enggak ada bedanya katanya, sama aja. Ya, sama saja katanya. Hizbiyah yang saat ini. Ya. Bahkan sangat bengisnya mereka mengatakan apa? Sebagian di antara mereka yang mengatakan yang mendirikan dakwah salafiyah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Dan tuduhan ini, ya. Maka kita dijawab oleh Syekh, ya, fal haqiqah, padahal yang sebenarnya anal imam Muhammad bin Abdul Wahhab, anal imamah, ini salah harokat ini, salah ketik ini, bukan amam tapi imam, ya, hamzahnya bukan di atas tapi di bawah, ya. Anal imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah innama huwa da'iyatun min du'atis salafiyah. Sesungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hanya saja beliau adalah seorang dai dari dai-dai salaf yang lain. Beliau itu bagian dari dai-dai yang salaf. Beliau mujaddidun min mujaddidiha. Beliau adalah seorang pembaru. Bukan beliau sendiri, masih ada di atas beliau pembaru-pembaru yang lainnya. Ya. Hanya saja beliau itu, ya, muncul atau hidup di masa ahya'an muallimiha ba'da durusiha wa 'ada naqiyatan safiyatan fi jazirah ba'da ma taqaddara sufuha wa taqat alaihi bid'ah wal khurufat. Hanya saja ikhwan, beliau ini muncul atau terlahir di saat masa-masanya sangat memprihatinkan agama, di mana kebid'ahan banyak tersebar, di mana khurafat banyak, ya, khurafat merajalela. Agama-agama Islam sudah mundur. Orang-orang tidak mengenal lagi mana yang hak, mana lagi yang benar di negeri Jazirah Arab ini. Ya. Sehingga beliau memiliki atau mengambil porsi yang besar terhadap dakwah ini, mengembalikan yang dulu pernah ada zaman Islam keemasan, yang mundur saat ini beliau kembalikan lagi. Maka disebut dengan mujaddid, pembaharu. Sudah ada senior beliau yang mendahuluinya. Hanya saja beliau hidup di masa Islam sangat waktu itu sedang tercemar, sedang mengalami kemunduran. Nah, bal, kata beliau lebih lanjut, bal inna hadhihi daulah mubarakah, bahkan negara yang berkah ini, maksudnya Mamlakah Arabiyah Saudiyah, itu adalah negeri yang berkah. Harasahallahu daulatus salafiyun, adalah negara yang Allah jaga manhaj salaf tersebar di sana. Wa da'watuha da'watun salafiyyah, dan dakwahnya Mamlakah Arabiyah Saudiyah itu adalah dakwah salafi. Kama nassa ala zalika muassisuha Malik Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, sebagaimana tersebar tentang pernyataan politik, ya, atau pernyataan secara lisan oleh rajanya waktu itu, yaitu Malik bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, haitsu qala fi khitabi allazi alqa fi hajjil 'am, di mana hal itu beliau sampaikan ketika tahun haji,
yakni pada tahun 1365 Hijriah. Kalau Masehinya berapa itu? Mas 1365 Hijriah. Masehinya tahun berapa itu? Coba dicek. Kira-kira dihitung zaman sekarang sudah berapa tahun itu pernyataan itu beliau ungkapkan. Kevin, coba minta tolong dicek. Tahun berapa 1365 Hijriah? Masehinya. Ada yang bisa ngitung? Sekarang kan 1446 Hijriah. Nah, ini 1365. Ada berapa tahun itu? Ada 77, 76. 44 tahun. 1944. Ya berarti kalau 44 Indonesia merdeka 1945. Berarti 70 berapa itu? Kemerdekaan Indonesia berapa tahun nih? 74 tahun ya, 75. Negara kita merdeka enggak? Ya, intinya segitu ya. Sudah 81. Sudah 81 tahun surat ini atau pernyataan ini diungkapkan oleh raja Arab Saudi. Raja pertamanya yang bekerja sama dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab mendirikan kerajaan. Kata beliau, ini kata beliau ya, seorang raja. Innani rujulun salafiyun. Ketahuilah oleh kalian semuanya, saya ini adalah salafi. Adalah orang yang berpaham salafi. Wa aqidati hiya salafiyatu. Dan akidah saya adalah akidahnya salaf, kata beliau. Allati amshi bimuqtadaha ala kitabillahi wa sunnati Rasulillah. Yang saya berjalan di atas ajaran yang murni berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fi khitabin nafsihi, dan juga beliau pernah mengungkapkan, kata beliau, yaqulu innana wahabiyyah. Ada orang yang mengatakan kepada kami, Ahlus Suud, raja, kamu itu Wahabi. Iya, seorang raja saja pernah dituduh Wahabi. Ikhwan sekalian ya, tidaklah mereka menuduh kita Wahabi kecuali hanya beberapa tujuan. Yang pertama ingin memprovokasi orang-orang bagaimana mereka benci terhadap manhaj salaf. Ya, benci dengan manhajnya salaf. Ini tujuan intinya mereka, agar manusia tidak mau beragama sesuai dengan agamanya mereka. Ya, agamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau saja dituduh Wahabi. Padahal hakikatnya, kata beliau, saya ini annana salafiyun muhafadzuna ala dinina. Saya ini adalah salafi yang saya menjaga agama kami. Wa natabba'u kitaballahi wa sunnata rasulih, dan saya mengikuti syariat Allah, ini kitabullah, dan mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa bainana wa bainal muslimin illa kitabullah wa sunnati rasulih. Tidak ada bedanya antara kami dan kaum muslimin kecuali kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pernyataan secara terang-terangan yang diungkapkan oleh seorang raja, bahwasanya beliau adalah bermanhajnya salaf. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah yang ke-15.
Qala mu'allif rahimahullah wal mamlakata qamat 'ala al-islam haqqi mabniyin 'ala kitabillahi wa sunnati rasulih wifqa fahmi salafil ummah waliza tasamat siyasatuha bil hikmati wal 'adli wa tasamuh ma'a mazahibil fiqhiyyah al-mu'tabar bina'an 'ala hadha fa inna at-tullab al-kulliyah syar'iyyah في مملكة يدرسون فقه الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ولا سيما في الجامعة الإسلامية بالمدينة لأن الخلاف بين هذه المذاهب ليس في العقيدة وإنما في الفروع الفقهية. Nah, kata Syekh di sini, ibarat yang kita sebutkan di sini, bahwasanya negara Saudi Arabia itu berdiri di atas manhajnya salafus soleh. Negara Saudi itu berdiri di atas manhajnya salafus soleh. Kata beliau, mamlakatah ini Saudi Arabia itu tegak di atas Islam yang hak, yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Oleh karena itu, menamakan politiknya dengan hikmah dan penuh keadilan, disertai pula dengan toleransi di antara mazhab-mazhab fikih yang mu'tabar, yang dianggap, yang diakui. Maka berdasarkan hal ini, melihat asal ini, kita lihat semuanya para mahasiswa, para pelajar-pelajar kuliah yang ada, kuliah syariah yang ada di Mamlakah Arabia Saudiyah, mereka mempelajari fikih-fikih a'immah yang empat, Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i wa Ahmad. Lebih-lebih lagi kalau di Jamiah Islamiyah Madinah yang kita sebut dengan UIM. Li'anna al-khilafah baina hadzal mazahib laysa fi aqidah, karena perbedaan mereka di sini ini, para imam-imam itu bukan perbedaan masalah akidah, hanya perbedaan masalah fikih. Iya. Jadi yang politik yang dibangun oleh kerajaan itu adalah politiknya dengan hikmah, politiknya dengan penuh keadilan, politiknya penuh dengan toleransi. Naam, benar. Kita lihat di Mamlakah Arabia Saudiyah, mayoritas mereka para a'imah yang ada saat ini, mereka membangun dasar fikih mereka dengan mazhabnya Hambali. Meskipun demikian, tidak menyebabkan mereka fanatik, ta'asub kepada mazhabnya Hambali. Buktinya ini, di universitas-universitas yang ada, semua mahasiswa mereka diwajibkan untuk mempelajari fikih 4 mazhab. Ya, semua mereka. Tidak ada di antara fakultas yang tidak diajarkan fikih 4 mazhab, selalu diajarkan. Tujuannya untuk apa? Agar mereka tidak fanatik kepada satu mazhab, ya, dan juga tidak ta'assub kepada satu mazhab. Kita lihat para Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan imam yang lainnya, mereka berselang pendapat iya, tapi bukan dalam masalah akidah. Yang mereka silang pendapat itu dalam masalah fikih. Semisal Imam Syafi'i saja, ada pendapat beliau 2 yang disebut dengan qaulul jadid dan qaul qadim, pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Pendapat yang lama ketika itu beliau bermukim di Damaskus, ya, yang saat ini kita sebut dengan Irak. Iya. Ketika beliau berpindah tempat, hijrah ke Mesir, melihat kultur masyarakat, sehingga pendapat-pendapat yang dulu beliau bahasa kitanya rujuk, ya, dari pendapat yang dulu, maka disebut dengan pendapat yang, ya, pendapat yang qaul jadid, pendapat yang baru dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, yaqulul Malik Abdul Aziz, Imam Malik bin Abdul Aziz mengatakan, walladzi nafsi alaihi huwa tariqus salafi salih, yang saya demi Allah,
yang saya berjalan di atas manhajnya salafus saleh. Wala nukaffiru ahadan, saya tidak pernah mengkafirkan seorang pun. Illa man kafarallahu wa rasuluh, kecuali orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan orang-orang yang dikafirkan oleh Rasul. Ini sebuah keyakinan seorang raja. Demikian pula mestinya harus kita yakin seperti itu. Kita tidak akan mengkafirkan seseorang kecuali Allah dan Rasulnya mengkafirkan. Jangan ada lagi kata, oh saya nggak berani orang Yahudi kafir. Tanya, Yahudi itu kafir atau enggak? Enggak kafir dia. Atau orang Nasrani kafir enggak? Oh enggak kafir dia. Ya, seorang muslim dia harus memiliki keyakinan yang jelas. Ya, dia harus lantang berani mengkafirkan orang yang Allah mengkafirkannya. Allah yang merasulkan kafir. Yang mengatakan Yahudi kafir siapa? Allah. Yang mengatakan orang Nasrani kafir siapa? Allah. Loh, kenapa kita enggak berani? Nah, adapun memvonis kafir kepada per individu, ini bahasanya lain. Joko kafir, ini fulan kafir, ini fulan kafir. Ini bahasanya lain. Tapi kalau perbuatannya, maka wajib kita jelaskan. Perbuatannya ini kafir, mengeluarkan dari Islam. Perbuatannya, bukan orangnya. Orangnya kita lihat dulu, ada sudah iqamatul hujjah atau tidak? Sudah kita tegakkan hujjah atau tidak? Sudah ada enggak dai yang ada di sekitar dia mengingatkannya? Ustadz yang mengingatkannya. Misalnya ada orang yang menyembah kuburan, dai di situ. Sudah ada enggak ustadz mengingatkannya bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan mengeluarkan dari Islam, menyembah kubur? Nah, itu namanya iqamatul hujjah. Nah, kalau belum ada maka tidak boleh. Ya, begitu mudahnya kita memvonis seseorang itu jatuh keluar dari agama Islam. Nah, walaysa man mazhabin siwa mazhabis salafus salih. Ya, kami tidak bermazhab kecuali mazhabnya salafus salih. Wala nu'ayyidu ba'du mazahib ala ba'diha. Kami tidak menguatkan antara satu mazhab dan mazhab yang lainnya. Mazhab ini benar, mazhab itu enggak benar, mazhab itu salah. Nah, ini jauhkan. Kamu salah. Enggak, tinggalkan. Ya. Itu dijauhkan yang seperti itu. Fa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i ibn Hanbal a'immatuna. Mereka para imam yang kita sebutkan tadi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah, mereka para semuanya itu adalah a'immatuna, para imam kita, ulama kita. Wa huwa kalamun nafisun, ya, yumathilul ma'na as-sahih lis-salafi alladhi huwa al-ma'na as-sahih lil-Islam. Ini adalah ungkapan atau kalimat yang sangat apik, sangat bagus, yang mengungkapkan makna yang benar bagi salafi atau makna salaf atau makna sahih terhadap agama Islam ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian saja, ya, sudah 1 jam lebih. Nanti kita kalau lanjutkan terlalu lama nantinya. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.